dimarahi orang seperti ini, dia lebih marah dari orang yang marahi. Akhirnya sahabat semuanya mengepung. Wahai kau kurang ajar, kau masjid Nabi, kau buang air kecil di sini, semua marah. Kata Nabi, biarkan, selesaikan dulu. Karena Nabi Muhammad bijak, tahu orang ini nggak mungkin sengaja. Dan juga kalau misalnya orang lagi buang air kecil dikejar-kejar, justru satu masjid jadi ada najisnya. Jadi Nabi Muhammad cerdas, pintar, dibiarkan di satu tempat supaya membersihkannya mudah. Tuh, itu nggak nyampe otak orang, sebagian orang nggak nyampe. Tapi Nabi Muhammad biarkan dulu, selesaikan dulu. Setelah dia selesai dibersihkan, dia panggil Rasulullah SAW. Muhammad, kesini kau. Kata Rasulullah, ada apa? Angkat tanganmu wahai Muhammad. Kata Nabi Muhammad, kenapa? Saya mau berdoa, tolong aminkan. Kata Nabi Muhammad, baik. Diangkat tangan Rasulullah SAW. Lalu orang Badui ini mengatakan, ya Allah, sayangi saya ya Allah, karena saya adalah hambamu yang lemah. Sayangi Muhammad ya Allah, karena Muhammad orangnya baik ya Allah. Tapi jangan sayangi sahabat-sahabatnya Muhammad ya Allah. Nabi Muhammad tertawa ketika mendengar kepolosan orang Badui ini. Jadi banyak sekali di zaman Rasulullah orang-orang yang seperti ini. Tapi Nabi Muhammad tidak menyerupakannya dengan orang lain. Rasulullah mengedepankan husnudzan, karena setiap orang itu memiliki keutamaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam Al-Quran kita baca ada seorang nabi namanya Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ketika masa paceklik, beliau berdoa kepada Allah, bertadarrur, ya Allah turunkan hujan, enggak juga turun hujan. Minta lagi, ya Allah turunkan hujan, enggak turun hujan juga. Akhirnya beliau mengangkat tangan kepada Allah. Kita bisa baca di dalam Al-Quran, Allah berfirman, falamma akhadathumur rajfah, tatkala masa paceklik ya didapati oleh Nabi Musa dan kaumnya, qala rabbi, apa yang diucapkan Nabi Musa? Rabbi law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Ya Allah, kok airnya enggak turun-turun ya Allah. Saya sudah berdoa berhari-hari ya Allah, kok airnya enggak turun-turun. Apa yang diucapkan oleh Nabi Musa? Hancurin aja sekalian semuanya ya Allah. Kalau memang enggak mau nurunin hujan, hancurkan saya dan semua yang ada di sini sekalian, hancurkan saja ya Allah, enggak apa-apa. Ngambek ceritanya sama Allah. Law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai. Kemudian Nabi Musa mengatakan, atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Kenapa kok kami yang dapat imbasnya ini? Padahal yang melakukan kesalahan oknum dari kami. Kenapa kok kami semua yang kena? Atuhlikuna bima fa'ala sufaha'u minna. Yang melakukan kesalahan orang bodoh di antara kami, kok kami yang enggak dapat air? Kemudian Nabi Musa mengatakan, in hiya illa fitnatuk. Balik-baliknya fitnah datangnya bukan dari kami tapi darimu ya Allah. Engkau yang membuat kami maksiat, engkau yang membuat kami taat. Nih, orang-orang seperti ini orang-orang pilihan. Kalau kita yang doa seperti itu mungkin sudah murtad kita. Bilang sama Allah, ya Allah, ini maksiat, saya maksiat gara-gara engkau juga ya Allah. Kalau engkau menghendaki saya tidak maksiat, saya tidak akan maksiat. Jadi ada sebagian orang yang memang Allah cinta. Kesalahan yang dia lakukan sebenarnya tidak kesalahan. Di mata kita kesalahan, tapi di mata orang yang mencintai itu tidak salah. Kayak kita saja cinta sama seseorang, dia melakukan kesalahan, tidak salah bagi kita. Kadang-kadang ya, apalagi para jomblo nih, lagi jatuh cinta sama nih perempuan, tiap hari ngeliatin aja tuh perempuan, tahu-tahu perempuannya ngeludah. Apa kata pecinta ini? Ya Allah, cakep banget cara ngeludahnya. Tuh lihat, padahal ngeludah, woi bro, ngeludah dia anggap sesuatu yang manis. Kenapa? Karena dilakukan oleh orang yang dia suka. Allah cinta kepada hambanya, keburukan yang dilakukan oleh hamba tersebut tetap manis di sisi Allah. Kita sama anak kita sayang sekali, sampai kita bilang, ya Allah, cakep sekali kamu nak. Nah, anak siapa sih kamu? Padahal anak dia. Ya, padahal anak dia dibilang anak siapa sih kamu? Padahal anak dia. Orang lain melihat biasa saja. Anak kamu sama seperti anak-anak orang lain, tidak ada bedanya. Tapi di mata orang tua berbeda anak kita. Itu kita kalau suka.
Kalau suka semuanya jadi bagus. Kayak kita lagi benci sama orang. Orang masuk masjid aja kita bilang apa? Wah ini dia ini mau caper ini. Biar dibilang orang soleh ini. Wah ini ibu-ibu pengajian. Ah itu mah paling mau cari makan nih pengajian. Wah itu pengajian. Wah itu paling mau cari link, itu mau cari teman biar ada kerjaan. Tuh begitu. Karena benci. Karena tidak suka. Tapi kalau suka melakukan dosa jelas-jelasan di hadapan dia. Apa jawabannya? Dia juga manusia, wajar aja melakukan kesalahan. Lihat ya. Jadi tergantung hati kita. Begitupun Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, sayang kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan apapun yang hamba tersebut inginkan. Jadi yang saya ingin bahas di sini adalah bagaimana bijaknya Nabi. Nabi Muhammad SAW memperlakukan setiap sahabat dengan cara yang berbeda-beda. Bukan Nabi Muhammad kalah pilih, bukan. Tapi Nabi Muhammad ngepasin. Jadi Siti Aisyah cerita. Tahu Siti Aisyah? Tahu atau tidak Siti Aisyah? Tahu, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah cerita, Nabi Muhammad ini kalau ada yang ketuk pintu di rumah, ditanya, siapa di luar? Abu Bakar, masuk. Ada yang ketuk pintu, siapa di luar? Umar, masuk. Ketuk pintu, siapa di luar? Ali, masuk. Kalau yang mengetuk pintu Uthman bin Affan, siapa di luar? Uthman, tunggu sebentar. Rasulullah masuk ke kamar, ganti baju. Nabi Muhammad meminta cermin. Rasulullah merapikan wajahnya. Rasulullah SAW menyisir rambutnya. Setelah itu Rasulullah baru keluar. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok beda-beda? Kalau bapak saya datang biasa aja, kalau Umar datang biasa saja, kalau Ali datang langsung disuruh masuk. Kenapa giliran Uthman bin Affan ingin masuk engkau berhias dulu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya Uthman pemalu. Inna Uthmana hayy tastahi minhul malaikah. Bahkan malaikat malu sama Sayyidina Uthman. Rasulullah SAW memperlakukan seperti itu karena ada orangnya beda-beda. Setiap manusia ini beda. Kita ini terkadang bergurau, bercanda sama seseorang berlebihan. Orang itu suka. Bahkan kalau sehari kita tidak mengejek dia, mana ini teman saya yang biasa ngejek saya? Biasanya kita kumpul bareng-bareng, saya diejek sama dia. Ada yang seperti itu. Ada yang diejek dengan ejekan biasa saja, merengut langsung, tidak mau lagi duduk. Setiap manusia itu berbeda-beda, karakternya berbeda-beda. Saya sering contohkan, anak saya dua, saya cubit dua-duanya. Yang satu nangis, minta maaf baba, tidak akan ngulangin lagi kesalahan saya. Yang satu saya cubit, saya dicubit balik sama anak saya. Anak saya saja sudah beda karakter, apalagi orang lain ya. Jadi ibu-ibu, Rasulullah SAW adalah orang yang paling bisa ngepasin sama siapapun ya. Jadi sahabat-sahabatnya nyaman sama Nabi. Yang biasa bercanda, Nabi Muhammad bercanda dengannya. Rasulullah SAW pernah datang ke rumah Siti Aisyah lagi sama nenek-nenek, lagi duduk sama nenek-nenek. Ini tiap hari Nabi Muhammad lihat ini nenek-nenek ada, terus nemenin Sayyidah Aisyah. Kemudian Rasulullah SAW tanya kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, siapa sahabat kamu? Ya Rasulullah, ini nenek-nenek dari kaum Ansor. Kata Rasulullah, nek, kamu tidak akan masuk surga. Kira-kira takut gak kita? Kalau kiai saja bilang sama kita, kamu bukan ahli surga ya. Kalau seorang yang soleh saja mengatakan kepada kita, kamu ini bukan ahli surga, kita takut. Bayangkan ini sosok manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang diinginkan Nabi Muhammad pasti akan diterima oleh Allah. Nabi Muhammad bilang nenek ini gak bakalan masuk surga. Nangis nenek itu langsung. Pulang ke rumahnya dia. Hari-hari dia nangis. Bayangkan, manusia la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Manusia yang tidak pernah berdusta, manusia yang amanah, manusia yang fatanah, mengatakan bahwa dirinya tidak masuk surga. Tiap hari nangis dia.
Lalu Rasulullah beberapa hari setelah